Pajak merupakan instrumen penting dalam menyokong pembangunan suatu daerah. Setiap rupiah yang dibayarkan para wajib pajak memberi andil besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas publik lainnya dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mengemban amanah untuk memimpin Kota Serang 5 tahun ke depan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi, Nur Agis Aulia, sepakat bahwa pajak adalah bagian penting dalam mendukung pembangunan di Kota Serang. Maka dari itu, penetapan strategi yang komprehensif dan terintegritas menjadi langkah konkret yang diupayakan oleh pemerintah Kota Serang. Hal ini dimaksudkan agar tercipta good governance, kaitan transparansi pengelolaan pajak, serta integrasi yang diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak di Kota Serang. Sejumlah strategi ditawarkan oleh pemerintah Kota Serang, salah satunya dengan optimalisasi digitalisasi pajak dengan penerapan sistem pembayaran berbasis online, serta mendorong kolaborasi segenap pihak mulai dari pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan, serta para pelaku usaha di Kota Serang untuk turut berperan dalam mendorong capaian penerimaan pajak di Kota Serang. Sebagai Wali Kota Serang, Budi memiliki beberapa cara untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak. Langkah konkret yang dilakukan yakni dengan menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk terus menggali potensi pajak pada setiap transaksi pembelian makanan dan minuman di kafe dan restoran dengan memasang tapping box. Ini dilakukan agar setiap transaksi pembelian yang dikenakan pajak di kafe dan restoran terpantau oleh Bapenda. Tentunya saya sebagai Wali Kota akan menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah melalui nanti di semua resto ini sudah check-in ya, kita pasangin tapping box ya, agar ketahuan oleh kita nih bahwa mereka itu transaksi berapa, ini berapa, jadi nggak dibohongin lagi. Lalu dari kerjasama dengan RT/RW dalam rangka untuk mengambil pajak PBB di masyarakat door to door ya, karena nanti kita beri apresiasi kepada RT/RW-nya juga dapat honor tambahan. Lalu dengan online, dengan berbagai cara lah, termasuk agar Kota Serang ini punya pelayanan yang terbaik. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak di tengah masyarakat, pemanfaatan tapping box sendiri berguna untuk mencegah penipuan dengan mencatat seluruh transaksi yang dilakukan dengan membandingkan total penjualan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan, baik hotel, restoran, tempat hiburan, maupun tempat parkir. Dengan pemasangan tapping box di tempat-tempat tersebut menjadi solusi yang digagas oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, untuk mencegah penyelewengan pajak daerah yang tentunya akan berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Serang. Di samping upaya pemasangan tapping box, di awal kepemimpinannya, Wali Kota Serang juga berupaya memperkuat kolaborasi dan sinergi hingga pemerintahan di tingkat RT/RW untuk dapat bersama-sama memaksimalkan pungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB di masyarakat. Langkah strategis yang kembali ditawarkan yakni dengan mendorong upaya jemput bola atau door to door ke masyarakat, yang mana Budi juga berkomitmen untuk memberikan apresiasi kepada RT maupun RW yang telah menunjukkan upaya maksimal dalam meningkatkan pembayaran pajak dengan memberikan honor tambahan. Upaya optimalisasi pajak daerah menjadi concern tersendiri bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia. Mendorong visi Kota Serang madani yang maju kotanya, bahagia dan sejahtera warganya.
Pemerintah Kota Serang menyadari bahwa sistem perpajakan yang efisien dan transparan merupakan salah satu kunci utama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Maka transformasi digital perpajakan di Kota Serang menjadi langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kota Serang, diantaranya dengan menertibkan instalasi kabel yang terpasang semrawut di jalan utama Kota Serang dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ahmad Yani. Turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi kabel semrawut, Wali Kota Serang Budi Rustandi menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk tim percepatan kabel semrawut Kota Serang. Tim tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kabel semrawut dengan cara menginstalasi kabel tanam bawah tanah. Wali Kota Serang menegaskan pula pihaknya akan segera mengirim surat ke puluhan provider agar menertibkan kabel yang dipasang secara asal-asalan dan tidak ada segan memutus izin jika ada provider yang abai terhadap imbauan tersebut. Melalui upaya penataan kabel semrawut, pemerintah Kota Serang tidak hanya ingin menata wajah ibu kota Banten lebih indah, tetapi langkah nyata untuk mendukung percepatan digitalisasi, salah satunya di sektor perpajakan. Oke, yang pertama adalah kami mempunyai visi misi yang memang mana ketika membuat Serang itu bersih, budaya dan berpendidikan. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana menertibkan kabel. Alhamdulillah saya dengan Telkomsel yang Telkom dan dengan Telkom ini kita dengan PLN sudah membuat grup ya dalam rangka menjadi bagian daripada tim percepatan pembersihan kabel atau penertiban kabel agar kabel-kabel di Kota Serang ini kedepannya tidak semrawut lagi gitu, karena ini kan wajah ibu kota. Dengan visi misi saya merubah menjadi Kota Serang ini menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Ya, atau seperti apa? Ada yang ditanam, ada yang di udara. Kalau di udara ini memang aturannya memang harus di udara. Ya kan bahaya juga kalau memang ini harus di udara, taruh di dalam tanah. Ya kan, yang nanti sesuai dengan jenis kabelnya. Jadi konsepnya adalah di bawah tanah. Tapi kalau yang memang jenis kabel yang harus di udara, dia di udara. Tapi nggak semeraut begini, semua tertib. Ya. Nah, saya lihat ini banyak provider yang tidak kooperatif ya. Artinya memasang kabel asal-asalan, kadang numpang di kabelnya Telkom, kabelnya PLN, hingga semrawut. Nah, saya akan mengeluarkan surat yang tegas bahwa dia harus menertibkan di tahun ini, kalau tidak kita putus izinnya. Provider, PLN ada beberapa, Telkom ada beberapa, tapi Telkom ini kooperatif. Mereka akan menertibkan, bahkan ini menjadi ketua percepatan penertiban kabelnya dari Telkom. Keren, Telkom sanksinya akan kita putus, saya akan buat surat edarannya. Nah, ini apa hanya di jalan protokol atau juga ke... Sementara jalan protokol dulu nih. Ya, karena yang tidak jalan protokol nanti sampai kita bertahap sampai ke perumahan-perumahan lingkungan yang kabelnya di atas. Ya. Karena kan yang krusial ini protokol. Komitmen untuk mewujudkan transformasi digital perpajakan yang dilakukan Budi Agis memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan Kota Serang. Peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan dari sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan memungkinkan pemerintah Kota Serang untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Selain itu, transformasi digital perpajakan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi, potensi terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana pajak yang mereka bayarkan digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah. Pajak itu bagian penting dalam sebuah proses pembangunan di Kota Serang ya. Jadi dengan adanya pajak, nah tentunya ini akan membantu terwujudnya pembangunan yang ada di Kota Serang ya, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Nah, sehingga pajak ini harus kemudian kita tingkatkan sehingga bisa dimaksimalkan untuk merealisasikan tadi pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan transformasi digital perpajakan yang diinisiasi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang,
Budi Rustandi, dan Nur Agis Aulia bukan hanya sekedar upaya modernisasi sistem perpajakan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Melalui inovasi teknologi dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kota Serang terus berupaya menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk tadi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tentunya ini meningkatkan trust ya, trust masyarakat dan tingkat kepatuhan mereka pun akan meningkat.
Sejatinya, pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, tidak terkecuali Kota Serang. Maka sosialisasi dan edukasi yang masif ke masyarakat menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang agar masyarakat khususnya wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya dan bangga berpartisipasi membangun Kota Serang melalui pajak yang dibayarkan. Begitu pula di Kota Serang, pajak daerah turut memegang peranan penting sebagai tulang punggung pembiayaan berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bawah pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Serang, tingkat kepatuhan para wajib pajak meningkat tajam. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi pajak daerah Kota Serang yang terus menunjukkan tren positif selama 3 tahun terakhir, di mana pajak daerah turut menyumbangkan kontribusi sebesar 19,24% terhadap APBD Kota Serang di tahun 2024. Memang sebagus apapun programnya, kalau tidak didukung oleh sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tentunya program itu nggak bisa berjalan dengan lancar. Dan kita memang banyak melakukan sosialisasi baik dengan media cetak, elektronik maupun melalui media sosial kami, dan itu meningkatkan effort dari sisi pembayaran ataupun pengelolaan pajak yang sangat signifikan terhadap peningkatan pajak itu. Tren positif tersebut tentu menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Wali Kota, Wakil Wali Kota Serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia untuk senantiasa berbenah dalam rangka meningkatkan kemudahan layanan bagi para wajib pajak. Tidak hanya fokus pada kemudahan dalam proses pembayaran, pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Serang juga fokus untuk menghadirkan layanan yang mampu mengakomodir seluruh transaksi perpajakan yang tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan para wajib pajak dalam melakukan proses pengelolaan pajaknya. Adapun salah satu terobosan yang digulirkan oleh Bapenda Kota Serang yakni melalui aplikasi integrasi sistem informasi manajemen pajak daerah Kota Serang atau dikenal dengan eSIM. Diluncurkan guna memudahkan masyarakat khususnya wajib pajak mendapatkan layanan perpajakan mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak melalui satu aplikasi yang dapat diakses secara mobile. eSIM memungkinkan masyarakat untuk dapat melaporkan keluhan maupun tanya jawab dengan lebih mudah dan cepat, hingga pembayaran pajak secara online dengan menerapkan sistem pembayaran digital QRIS. Tentunya memang terkait dengan layanan publik kepada masyarakat, tentunya Bapenda juga harus meningkatkan layanan kepada masyarakat atau wajib pajak. Nah, layanan dalam hal ini juga bukan hanya dari sisi pembayaran, tapi dari sisi pengelolaan pajak mereka. Dari mulai pendaftaran, kemudian pendataan, dari mulai penetapan, pelaporan, dan sampai dengan pembayaran itu harus dalam satu platform. Dan itu sangat yang sangat memudahkan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk melakukan proses pengelolaan pajaknya. Jadi bukan hanya dari sisi bayarnya saja yang harus gampang, tapi untuk lapornya pun gampang. Kemudian untuk tanya jawab terkait dengan perpajakannya juga kami layani secara mobile dan berbasis elektronifikasi semua. Salah satunya itu eSIM. eSIM itu salah satu aplikasi yang merupakan integrasi dari seluruh sistem perpajakan yang ada di Kota Serang. Dulu sebelum adanya Bapenda itu sistem perpajakan itu terpisah-pisah aplikasinya dan sifatnya desktop. Nah, dengan eSIM itu sudah digabungkan dalam satu wadah dari mulai pendataan sampai dengan pembayaran dalam satu aplikasi yang sifatnya mobile. Merespon akselerasi yang menjadi arahan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, gebrakan dalam upaya transformasi digital perpajakan juga kembali dilakukan oleh pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Serang di tahun 2025 melalui inovasi Kios K. Inovasi ini diluncurkan sebagai respon terkait masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak akibat keterbatasan akses yang menyebabkan antrian panjang hingga keterbatasan waktu operasional layanan pembayaran pajak yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Dengan elektronifikasi transaksi yang dilakukan dengan inovasi Kios K atau disebut juga anjungan mandiri pembayaran pajak daerah atau amanah,
Terobosan ini sekaligus menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam pembayaran pajak daerah dan berdampak pada penerimaan PAD yang lebih optimal. 2025 ini Bapenda meluncurkan layanan namanya Amanah. Ya, Amanah itu anjungan mandiri pelayanan pajak daerah. Jadi si Amanah ini adalah bentuk alat kioska yang kami tempatkan di beberapa tempat yang banyak berhubungan dengan publik. Contoh di kecamatan, kemudian di perbankan, kemudian ada yang kita simpen juga di rencananya di mall ya, Mall Ramayana sudah, tinggal di MOS ya yang akan kami simpan. Nah di situ masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang perpajakan ya dari semua jenis pajak gitu, plus terkait dengan pembayarannya. Jadi memang itu sudah anjungan mandiri sehingga memudahkan masyarakat ingin ngecek tagihannya, ingin langsung membayar dan sebagainya, itu bisa langsung melalui Amanah tersebut atau kioska itu. Nah ke depan ini kami lagi proses bridging ya, interoperabilitas aplikasi dengan Provinsi Banten terkait dengan informasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi ini juga bisa digunakan untuk melakukan atau ngecek tagihan PKB dan BBNKB plus pembayaran PKB dan BBNKB di Kota Serang. Sudah sangat dimudahkan dengan layanan ini. Jadi mau di tempat publik kami siapkan, mau pembayaran sambil tidur silakan melalui e-commerce, ada Bukalapak, Tokopedia, kemudian OVO, kemudian sampai orang mau belanja di tempat kosmetik dandan itu bisa bayar pajak di dandan ya. Memang sebagus apapun program ya, kalau tidak didukung oleh sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentunya program itu nggak bisa berjalan dengan lancar. Dan kita memang banyak melakukan sosialisasi baik dengan media cetak, elektronik maupun melalui media sosial kami, dan itu meningkatkan effort dari sisi pembayaran ataupun pengelolaan pajak yang sangat signifikan terhadap peningkatan pajak itu. Memang yang paling utama adalah tingkat kesadaran, karena pajak memang satu hal yang sifatnya wajib, suka tidak suka, mau tidak mau warga negara harus bayar terkait dengan pajaknya. Nah ini tidak melihat terkait dengan layanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi inilah bedanya antara pajak dan retribusi. Kalau retribusi, pemerintah daerah harus nyiapin layanannya dulu, baru dia boleh narik charge-nya atau biayanya. Tapi kalau pajak, suka tidak suka adalah kewajiban warga negara kepada negaranya tanpa melihat layanan. Nah tentunya ini menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini yang agak memang butuh effort lebih. Dan tentunya kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda ya tidak jerah-jerah, tidak bosan-bosan untuk terus menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Ya tentunya gini, ada memang di Undang-Undang 1 2022, kemudian ada PP 35 2023, kemudian dituangkan dalam Perda 1 2024 di mana ada jenis pajak yang baru dikelola oleh kabupaten kota yang namanya option PKB dan BBNKB. Nah, ini menurut kami adalah satu darah segar buat pemerintah kabupaten kota ya se-Indonesia termasuk di Kota Serang, sehingga ini bisa menambah kapasitas fiskal dari seluruh kabupaten kota termasuk Kota Serang. Di samping sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat melalui website maupun media sosial, kepercayaan para wajib pajak merupakan landasan yang harus senantiasa dijaga oleh pemerintah Kota Serang. Maka dengan berbagai inovasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak yang dilakukan menjadi ikhtiar nyata pemerintah Kota Serang di bawah komando Budi Agis untuk mampu meningkatkan PAD yang nantinya berdampak positif pula terhadap pemerataan pembangunan di Kota Serang. Isunya pasti kan demikian, artinya pajak itu kan adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat untuk dibayar ke pemerintah ya atau kepada negaranya. Masyarakat pasti kan menuntut uang pajak ini yang sudah saya bayarkan itu dalam bentuk apa kepada mereka kan gitu. Kita bisa lihat di aturan yang sekarang itu ada sifatnya earmarking dari pajak. Jadi dari PBB contoh masuk ke kami pajak bumi dan bangunan 10% ini harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk jalan, jembatan, drainase. Jadi
kami harus kembalikan lagi 10%-nya minimal itu untuk penganggaran itu jalan, jembatan, dan drainase. Kemudian PJU, pajak penerangan jalan ya, PPJ namanya. Nah, si PPJ itu minimal juga 10% minimal itu harus balik dalam bentuk sarana prasarana terkait dengan perhubungan, kemudian kaitan sama penerangan jalan, lampu PJU, kemudian marka jalan dan sebagainya. Nah, hal-hal ini apabila kita bisa buktikan ya, duit pajak yang masuk ke kami itu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk tadi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tentunya ini meningkatkan trust ya, trust masyarakat, dan tingkat kepatuhan mereka pun akan meningkat apabila memang oh iya benar uang pajak yang sudah kami bayarkan ternyata memang jadi jalan, jadi pedestrian, kemudian jadi jembatan dan sebagainya. Yang itu yang harus kami tanamkan dan kami harus publish kepada masyarakat. Yang kedua juga dari sisi layanan ya. Karena layanan itu kan harus memudahkan masyarakat untuk membayar pajak ya, pajak, retribusi dan sebagainya. Nah, tugas kami lah untuk memudahkan itu sehingga mereka tidak ada alasan lagi tidak membayar pajak ya. Makanya dengan elektronifikasi, kemudian kemudahan membayar melalui e-commerce ya, e-commerce macam-macam kami gandeng. Itu untuk juga meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dan masyarakat juga bisa melihat dengan transparan karena pembayaran itu elektronifikasi semua, jadi mereka bisa cek pembayaran mereka masuk tidaknya ke kas daerah dan bermanfaat tidaknya buat masyarakat itu sendiri. Kepada masyarakat Kota Serang yang belum bayar pajak, ayo bayar pajak, karena pajak dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Serang adalah kunci dari keberhasilan pembangunan Kota Serang. Pelayanan baik itu dihasilkan dari pajak terbaik yang disetorkan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan lupa bayar pajaknya. Terima kasih. Kita membayar pajak dengan tertib agar pembangunan di Kota Serang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Serang. Dengan segenap ikhtiar dan edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, diharapkan masyarakat Kota Serang semakin bangga membayar pajak sebagai wujud kontribusi membangun Kota Serang yang maju, bahagia, dan sejahtera. Kota Serang!